Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustianingsih Bakri, NIM 19961420118, kelas B, prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang Absolute Advantage. Teori merkantilis muncul antara abad ke-16 sampai ke abad 18, merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, suatu pajangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Kritik Adam Smith merkantilis: 1. Kemakmuran bukan karena logam mulia. 2. Tetapi besarnya GDP. 3. Konsentrasi ekspor salah satunya. 4. Campur tangan pemerintah dikurangi. 5. Spesialisasi atau lembaga kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage. 6. Efisiensi. 7. GDP naik. Teori absolute advantage Adam Smith. 1. Trade. 2. Absolute advantage. 3. Specializing. 4. Trade the other nation. Absolute advantage. Definisi: ketika suatu negara lebih efisien dibandingkan negara lain pada suatu komoditas, tetapi tidak efisien laba komoditas yang lain. Absolute advantage, efisiensi dan spesialisasi. 1. Untuk efisiensi dalam pakaian tapi tidak efisiensi dalam produksi gandum. 2. Untuk efisiensi dalam gandum dan tidak efisiensi dalam pakaian. Teori perdagangan internasional. Tokoh-tokohnya: 1. Teori merkantilisme Jean-Baptiste Jean-Baptiste Thomas Mann. Kedua, keunggulan absolut Adam Smith, teori klasik. 3. Keunggulan komparatif David Ricardo, teori klasik. 4. Hester-Ohlin, teori modern. Melihat perdagangan pedagang menjadi fokus utama pada abad tersebut, ada beberapa sebab yang mendorong lahirnya tersebut. 1. Asasnya pemikiran bahwa perdagangan merupakan sumber kekuatan bagi negara. Kedua, kepadatan penduduk dan Eropa sehingga perlu daerah baru. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilis berproses pada dua ide pokok. 1. Penimbunan logam mulia. 2. Setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. Teori klasik. Menurut Adam Smith, ukuran kemakmuran suatu negara bukan terletak pada hanya sedikitnya logam mulia yang dimiliki, tetapi terletak pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Teori keunggulan absolut. Salah satu buah pikiran Adam Smith yang penting adalah pendapatnya mengenai spesialisasi. Kelemahan teori. 1. Trade hanya terjadi jika kedua negara punya keunggulan absolut. 2. Hanya tidak ada maka tidak ada perdagangan. 3. Asumsi faktor produksi hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi sama, pertukaran dilakukan, barter, biaya transportasi diabaikan. Bagaimana kesimpulannya? Menurut saya dari berbagai informasi, 1. Negara berusaha untuk menciptakan efisiensi segala bidang. 2. Negara hanya mengandalkan keuntungan absolut pada sektor alami seperti pertambangan, pertanian, dan lain-lain. 3. Hegemoni dikuasai berlaku karena kebijakan di sepenuhnya ada pada mereka. 4. Negara yang tidak punya pasar menjadi pengikut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.